Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri Zoom kali ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang modern seperti saat ini. Adapun kami dari kelompok 13 akan membahas makalah kami dengan judul kaidah-kaidah usul fikih, yang dimana fikih atau hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dasar atau yang disebut dengan usul yang sangat kokoh dan diserap dari nas Al-Quran dan hadis. Dan adapun qawaid fikih furu'iyah sebagai sumber hukum Islam, kaidah fikih adalah produk ijtihad yang menjembatani antara permasalahan yang muncul di tengah kehidupan umat Islam yang terjadi secara intens dengan ketersediaan referensi fikih yang mengkaji permasalahan hukum Islam baik yang dibangun berdasarkan paradigma teoritis dengan menyerap realitas kehidupan praktis empiris maupun yang dibangun berdasarkan dogmatis transenden. Dan adapun kaidah fikih yaitu terbagi menjadi dua substansinya. Yang pertama kaidah pokok yang memuat 5 kaidah, dan adapun yang kedua adalah kaidah cabang, yang dimana kaidah cabang ini mencakup banyak aspek baik kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, siasah, maliyah dan lain-lain. Namun dalam kali ini kelompok kami akan memfokuskan membahas tentang fikih cabang. Baik, adapun definisi dari fikih, kaidah fikih yang secara leksikal, kaidah fikih berasal dari dua kata, qaul wa qaid, yang dimana yang berarti dasar, asas, pondasi atau fundament segala sesuatu, baik yang konkret, materi atau indrawi. Adapun secara terminologi, kaidah fikih adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derivasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitasnya. Adapun secara umum, fuqaha terbagi kepada dua kelompok yang berpendapat berdasarkan pada penggunaan kata kulli. Yang fuqaha yang pertama berpendapat bahwa kaidah fikih adalah bersifat terdapat pengecualian cakupannya berjumlah sedikit dan sesuatu yang sedikit atau langka tidak mempunyai hukum. Adapun yang kedua, fuqaha berpendapat bahwasanya karakteristik kaidah fikih bersifat aglabiyah atau aksariyah karena realitasnya kaidah fikih mempunyai keterbatasan cakupannya atau mempunyai pengecualian kecukupannya sehingga penyebutan kulli dari kaidah fikih kurang tepat. Dan adapun kami akan menjelaskan perbedaan dari qawaid fikih dengan dawabit fikih serta nazariyah fikih. Yang pertama, qawaid fikih dengan dawabit fikih. Keduanya memiliki kajian yang sama berupa kaidah yang terkait dengan fikih. Yang membedakannya adalah suatu cakupan keduanya di mana qawaid fikih selanjutnya disebut kaidah fikih lebih luas cakupannya dari dawabit fikih yang hanya memfokuskan diri pada satu bab fikih tertentu. Dan adapun qawaid fikih dengan nazariyah fikih yang dimana keduanya memiliki kajian yang sama tentang berbagai masalah fikih dalam berbagai bidang atau bab. Nah, adapun perbedaannya adalah kalau kaidah fikih mengandung hukum fikih dan bersifat aplikatif sehingga dapat diterapkan pada cabangnya masing-masing, sedangkan nazariyah fikih berupa teori umum tentang hukum Islam yang dapat diaplikasikan pada sistem, tema dan pengembangan perundang-undangan. Nah, adapun dasar hukum kaidah fikih merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Al-Quran, hadis dan ijma'. Dan adapun dalil Al-Quran yang dimana Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj, yang dimana artinya dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan. Nah, bila dipahami dari makna ayat tersebut bahwasanya makna ayat tersebut menjelaskan tentang
Allah ketika mensyariatkan Islam kepada umat bersifat mudah dan fleksibel dan tidak akan membebani mereka di luar potensi kemampuan yang dimiliki. Dan adapun kaidah dari hadis yang dimana yang berbunyi, hindarkanlah umat Islam semampumu dari pemberian hukuman, dan kamu mempunyai solusi bagi seorang untuk bebas dari hukuman, maka gunakan solusi itu, karena seorang pemimpin lebih baik salah dalam memberikan maaf daripada salah dalam memberikan hukuman. Nah, adapun dari fuqaha atau ijma yang dimana Abu Zahra membagi ranah ijtihad ini pada dua bidang. Yang pertama ijtihad yang terkait dengan penggilan hukum dan penjelasannya, dan yang kedua ijtihad yang berkaitan dengan penerapan hukum. Dan adapun menurut jumhur ulama, ijtihad seperti ini dapat terputus pada suatu zaman, meskipun kalangan Hanabila berpendapat pada suatu zaman tidak mungkin kosong dari ijtihad ini. Nah, ijtihad model kedua, ulama sepakat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari model ijtihad kedua. Mereka adalah mustahid yang mentahrij dan menerapkan illat-illat hukum yang digali dari persoalan-persoalan cabang yang telah digali oleh ulama terdahulu. Dan adapun Al-Karafi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah fikih ada tiga. Yang pertama, kaidah fikih mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena menerap kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fikih. Adapun yang kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Adapun yang ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya banyak. Nah, adapun menurut Mustafa Al-Zarqa berpendapat bahwa urgensi kaidah fikih menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah fikih mengangkat berbagai hukum cabang bersifat praktis dengan berbagai dawabit yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai suatu mana atau ilat. Nah, adapun dari beberapa pendapat yang kami sebutkan tadi, bahwasanya kaidah fikih adalah ranah ijtihad dalam menerapkan ilat hukum yang digali dari permasalahan hukum cabang berdasarkan hasil ijtihad mustahid mutlak. Adapun yang kedua, kaidah fikih mempunyai peran penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentang hukum Islam, yang dimana berbagai hukum cabang yang banyak tersusun menjadi satu kaidah. Adapun yang ketiga, pengkajian kaidah fikih dapat membantu memelihara dan mengikat berbagai masalah yang banyak dan saling bertentangan dan menjadi jalan untuk menghadirkan pilihan hukum. Adapun yang keempat, kaidah fikih dapat mengembangkan malaka ziliyah atau daya rasa fikih seseorang sehingga mampu mentahrij berbagai hukum fikih yang tak terbatas sesuai dengan kaidah mazhab imam. Dan adapun yang kelima, mengikat berbagai hukum dalam satu ikatan, menunjukkan bahwa hukum-hukum ini mempunyai kemaslahatan yang saling berdekatan atau mempunyai kemaslahatan yang besar. Mungkin dari itu mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas materi kedua, yakni pembagian qawaid fiqhiyah far'iyah. Apabila dicermati dan diperbandingkan pembahasan kaidah-kaidah fiqhiyah dalam berbagai literatur, tampak bahwa kaidah-kaidah fiqhiyah itu secara garis besar dapat diklarifikasikan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, kaidah-kaidah pokok atau asasiyah. Pengertian kaidah asasiyah yaitu kaidah yang telah disepakati oleh para ulama atau imam mazhab dan seluruh masalah fikih dapat dirujuk dan dikembalikan kepada kaidah asasiyah ini. Jumlah kaidah asasiyah ada 5, akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa jumlahnya ada 6 kaidah. Kemudian yang kedua, kaidah yang bukan pokok, ghair al-asasiyah. Yang dimaksud dengan kaidah yang bukan pokok atau ghair al-asasiyah adalah kaidah yang sifatnya sebagai pengembang atau cabang dari kaidah asasiyah ini, yang daripadanya dapat dikeluarkan masalah-masalah fikih yang tidak terhingga banyaknya. Jumlah kaidah ghair al-asasiyah ini ada yang mengatakan jumlahnya ada 19 dan ada juga yang mengatakan bahwa jumlahnya ada 40 kaidah.
Kaidah-kaidah yang diperselisihkan di kalangan para ulama jumlahnya ada 20 kaidah. Sulit untuk mengidentifikasi pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada, sebab masing-masing mempunyai dalil dan argumen yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Sebagian ulama lain yang membuat sistematika berdasarkan sistematika pembagian menurut materi fikih, dimulai dengan bab ibadah, muamalah, uqubah, dan sebagainya. Kitab yang menggunakan sistematika demikian diantaranya ialah kitab Al-Faraid Al-Bahiyah fi Qawaid wa Faid Al-Fiqhiyah karangan Sayyid Muhammad Hamzah dan kitab Min Falsifah Al-Tasyirah Al-Islami karangan Fatih Ridwan. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya materi akan dikemukakan oleh teman kami. Demikian. Assalamualaikum. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu hikmah qawaid al-fiqhiyah. Salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam ialah bahwa di antara nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi ada yang mengandung prinsip-prinsip umum dan ketentuan tasyri yang bersifat general atau kuli. Pertama, ketika kita membicarakan masalah-masalah keduniaan, masalah muamalah dan adat istiadat. Nah, di antara hukum-hukum yang bersifat kuli tersebut bahwa membunuh orang tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syara itu hukumnya haram. Demikian pula memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hukum-hukum yang semacam ini memiliki prinsip-prinsip kemanusiaan yang sangat kokoh seperti keadilan sejati dan kebajikan yang hakiki. Sebagai sebuah kaidah, sudah tentu ia bersifat ringkas tapi luas cakupan dan jangkauannya. Biasanya tersusun dari beberapa kata dan biasanya ada pengecualian jika ada kemaslahatan atau dukungan nasah. Dengan kata lain, mengingat bahwa lapangan fikih ini cukup luas, mencakup berbagai aspek kehidupan yang lazim dikenal dengan hukum furu. Maka untuk menyederhanakannya diperlukan kristalisasi dalam bentuk kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai masalah furu yang beraneka ragam ke dalam kelompok-kelompok yang serupa dan sebanding. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maafkan karena yang lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya datangnya dari kami pribadi dan syaitan yang berajam dan ditutup dengan kekuatan